Terima kasih atas kesempatannya, Bu Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati dan sayangi Bu Rara, dosen di mata kuliah ini, kemudian Bapak Ibu semua, teman-teman yang mengikuti mata kuliah seperti Mohon maaf Ibu Siti, suaranya terputus. Maaf, suaranya tidak bisa didengar. Ya, di saya juga terputus ini. Ibu Siti, suaranya terputus. Sepertinya sinyalnya Ibu Siti yang agak terganggu. Iya. Ibu Siti masih bersama kita? Halo, Ibu Siti? Terpental, Bu. Oh. Iya, beliau ini live otomatis sepertinya. Iya, kayaknya sinyal, Bu. Iya. Oh, ini sudah masuk lagi sebentar. Halo, Ibu Siti. Maaf Bapak dan Ibu, saya coba ganti provider. Semoga bisa lebih lancar. Baiklah, ya dalam paparan presentasi dari kelompok kami, saya dan Bu Ina, saya akan memulai memberikan pengantar dan pendahuluan yang nanti akan diteruskan oleh Bu Ina. Topik dari presentasi kelompok kami adalah pengembangan berbagai format evaluasi keefektifan pelaksanaan supervisi pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Suara saya masih terdengar ya? Ya, oke, lanjut. Jelas. Bisa, Ibu. Ya. Next, Bu Ina. Jadi isi presentasi kami hari ini adalah pertama pendahuluan, kemudian efektivitas supervisi pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi, kemudian evaluasi keefektifan pelaksanaan supervisi pembelajaran, pengembangan berbagai format evaluasi keefektifan pelaksanaan supervisi pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan, kemudian biasanya iya Bapak, terus kan pas proses ada suara yang bocor ya. langsung dulu lewat. Oh ya, terima kasih Pak Dino. Saya yang dari sini, Bu. Ya, oke. Next, Bu Ina. Oke, sebagai pendahuluan, mungkin ini sudah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya, tetapi sebagai refresh mungkin kami ingin mengingatkan kepada kami sendiri dan kita semua bahwa supervisi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia, pelaksana pendidikan, dalam hal ini kalau di sekolah adalah guru dan di perguruan tinggi itu adalah dosen, melalui kegiatan pembinaan secara terus-menerus, dan kegiatan supervisi pendidikan ini merupakan bagian dari penjaminan mutu pendidikan melalui pengawasan untuk memperbaiki pola kerja dan kinerja institusi pendidikan, yang di dalamnya tentu saja termasuk guru maupun dosen, sehingga berpengaruh positif terhadap proses belajar mengajar serta kualitas pendidikan. Kegiatan pokok supervisi pendidikan adalah pembinaan terhadap guru atau dosen agar kualitas pembelajaran menjadi meningkat. Berikutnya, untuk supervisi pembelajaran, kemarin juga sudah disampaikan oleh kelompok Bu Romlah, bahwa supervisi pembelajaran di sekolah itu, atau juga sering disebut sebagai supervisi akademik, itu tujuannya adalah untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya,
agar dia dapat memahami terkait kehidupan kelas, kemudian mengembangkan keterampilan mengajar, dan menggunakan kemampuan melalui teknik-teknik tertentu. Supervisi pembelajaran juga adalah upaya untuk memonitor proses belajar mengajar di sekolah oleh kepala sekolah melalui kunjungan kelas, berdialog dengan guru, dengan rekan sejawat, ataupun dengan siswa. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong guru menerapkan dan mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, adapun instrumen supervisi pembelajaran atau instrumen supervisi akademik itu berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, kemudian daftar cek atau daftar kendali. Untuk memilih instrumen yang tepat, kepala sekolah sebagai supervisor itu harus mempertimbangkan fokus dari supervisi yang akan dilakukan, kemudian tujuan supervisi, teknik supervisi yang dilakukan, dan waktu yang tersedia. Sebagai contoh, jika supervisi pembelajaran dengan teknik kunjungan individual ke kelas, misalnya akan menggunakan instrumen perencanaan pembelajaran, kemudian instrumen observasi pelaksanaan pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran. Terkait instrumen yang dapat digunakan itu bisa dikembangkan sendiri oleh kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing. Berikutnya, efektivitas supervisi pembelajaran di sekolah, kalau kita lihat dari KBBI, efektivitas itu dari kata efektif yang bermakna membawa hasil, berhasil guna, manjur, dan ada efek atau pengaruhnya. Efektivitas pendidikan itu dapat diketahui dari pengajaran yang dilakukan oleh guru, dan kaitannya dengan supervisi pembelajaran adalah supervisi pembelajaran itu diperlukan untuk memperbaiki situasi pembelajaran melalui pembinaan profesionalisme guru dengan upaya yang mengkoordinir, menstimulir, dan mengarahkan pertumbuhan guru-guru. Dari Salamuddin tahun 2014 itu secara sederhana prinsip-prinsip supervisi pembelajaran itu harus mengandung unsur-unsur praktis, jadi dapat dikerjakan intinya, kemudian fungsional, jadi terkait dengan pengembangan pembelajaran, kemudian relevan, ilmiah, kemudian objektif, demokratis, jadi ada musyawarah dengan yang disupervisi, kooperatif, konstruktif, jadi tujuannya untuk membangun dan juga kreatif. Nah, efektivitas supervisi pembelajaran di tingkat sekolah itu dari Sastra dan kawan-kawan itu dilakukan oleh pengawas kepada guru dan sekolah itu diwujudkan dalam 4 indikator. Jadi yang pertama itu dari input, jadi dalam hal ini persiapan pengawas sebelum melakukan supervisi, kemudian proses pelaksanaan supervisi atau kunjungan ke kelas, yang ketiga adalah hasil di mana terkait dengan hasil yang diperoleh dan penilaian dari penilaian kelengkapan mengajar guru berdasarkan instrumen observasi, dan yang terakhir adalah produktivitas, yaitu pengaruh yang didapatkan oleh guru dari hasil supervisi yang dilakukan. Berikutnya Bu Ina. Nah, terkait supervisi pembelajaran di perguruan tinggi, supervisi pembelajaran di perguruan tinggi itu berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Dalam bidang akademik, yaitu bidang pendidikan, kita tahu ada 3 ya, bidang di perguruan tinggi, Tridharma, jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Jadi supervisi pembelajaran ini kaitannya dengan bidang pendidikan. Nah, SPMI sendiri adalah sebuah kegiatan yang sistemik, jadi mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perguruan tinggi dapat mengelola SPMI dengan model pertama membentuk unit penjaminan mutu, kemudian mengimplementasikan SPMI dengan mengintegrasikannya pada manajemen pendidikan tinggi, atau kombinasi dengan memiliki unit penjaminan mutu serta mengintegrasikannya dengan implementasi SPMI di manajemen perguruan tinggi. Terkait hal ini, perguruan tinggi harus menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI, kemudian membentuk dan mengelola pangkalan data pendidikan tinggi di level pendidikan tingginya, perguruan tingginya,
Kemudian perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Berikutnya terkait formulir atau dokumen penjaminan mutu. Untuk dokumen atau buku formulir SPMI ini yang disebut dengan dokumen adalah dokumen yang tertulis yang berisi kumpulan formulir atau proforma yang digunakan untuk mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dikti tersebut diimplementasikan. Dokumen formulir SPMI itu memuat antara lain berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti sesuai dengan peruntukan setiap standar dikti. Dalam standar dikti ini harus dipastikan ada formulir di setiap standar tersebut untuk menjadi alat dalam mengendalikan pelaksanaan setiap standar pendidikan tinggi dan menjadi alat juga untuk merekam hasil implementasi setiap standar dikti tersebut. Nah, formulir atau proforma dalam SPMI di perguruan tinggi itu memang berbeda-beda sesuai dengan macam standar dikti. Namun juga kita harus memastikan bahwa dalam setiap standar itu paling sedikit ada satu formulir atau proforma yang kita gunakan. Berikutnya Bu Wina. Nah, terkait efektivitas supervisi pembelajaran di perguruan tinggi, mungkin kami sajikan lagi bagan atau gambar siklus tahapan implementasi SPMI dari mulai perencanaan SPMI, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian sampai ke pengembangan sesuai dengan Permenristek 62 tahun 2016. Kita tahu bahwa semua kegiatan, terutama penjaminan mutu atau pengawasan di perguruan tinggi itu harus direncanakan, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan kemudian dikembangkan oleh perguruan tinggi. Nah, kegiatan pemenuhan standar dikti, termasuk juga pembelajaran, itu memang harus dicatat atau direkam dalam bentuk, tadi sudah disampaikan sebelumnya, dalam bentuk berbagai formulir. Jadi misalnya contoh untuk pembelajaran di perguruan tinggi itu ada formulir berita acara perkuliahan, BAP biasanya kita sebut, kemudian formulir pendaftaran rencana studi, kita tahu tentang KRS misalnya, kemudian formulir penilaian hasil studi dan lain sebagainya. Dan juga formulir khusus pemantauan atau monitoring yang dirancang oleh perguruan tinggi dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Nah, formulir ini diisi dan digunakan oleh pimpinan di unit kerja di lingkungan perguruan tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar dikti. Berikutnya, Bu Wina. Nah, evaluasi dan keefektifan pelaksanaan supervisi pembelajaran ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Wina. Silakan, Bu Wina. Baik, terima kasih Bu Siti. Tentang evaluasi keefektifan pelaksanaan supervisi pembelajaran ini, saya membaginya ke dalam 7 bahasan. Yang pertama tentang pengertian monitoring dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, tujuan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, prinsip monitoring dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, ruang lingkup monitoring dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, hakikat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, tahap monitoring dan evaluasi pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah kerangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Dari pengertiannya, pertama pengertian monitoring itu adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih berfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring ini dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu. Kemudian pengertian dari evaluasi itu sendiri adalah suatu proses sistemik untuk menetapkan nilai tentang sesuatu hal seperti objek, proses, unjuk kerja, kegiatan, hasil, tujuan, dan hal lain berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem mengajar atau belajar sebagai suatu keseluruhan. Tujuan dari monitoring dan evaluasi pembelajaran ini adalah menyediakan informasi
yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang ketiga, mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum. Dan yang keempat, memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip monitoring dan evaluasi pembelajaran itu ada 8. Yang pertama, sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran dibuat sesuai dengan standar. Kemudian tujuannya jelas, dilakukannya tepat waktu, sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan. Kemudian sistem monitoring dan evaluasi ini dibuat dengan fleksibel, bersifat action oriented. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara cost efektif, dan unit monitoring dan evaluasi terdiri dari tim monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga melakukan analisis masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis. Ruang lingkup dari monitoring dan evaluasi ini adalah kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, kemudian pengelola pembelajaran, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. Hakikat dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran ini adalah kegiatan pemantauan yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian pada perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring ini dilaksanakan berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Dan tahap monitoringnya itu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut. Untuk kerangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran ini adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan atau monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses penilaian pembelajaran ditambahkan dengan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monitoring pembelajaran ini berisi indikator-indikator standar pembelajaran, yaitu isi pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran, proses penilaian pembelajaran, dan untuk pengembangan berbagai format evaluasi keefektifan pelaksanaan supervisi pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan ini, formatnya bisa disesuaikan dengan institusi pendidikan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Nah, berikut kami sajikan contoh format supervisi pembelajaran ini dari Kemendikbud tahun 2019, ya. Di situ ada indikator-indikator yang akan dinilai itu apa saja, mulai dari pra pembelajarannya seperti apa, kegiatan inti, dan sebagainya, sebagaimana yang sudah dituliskan dalam RPP ya ini. Kemudian contoh format supervisi pembelajaran oleh Aina Mulyana 2016 itu juga dituliskan tentang instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran. Ini sesuai dengan kurikulum K13. Ya, contohnya seperti ini, aspek apa saja yang dinilai, yang diamati itu apa saja. Kemudian ada contoh format evaluasi mutu internal EMI di perguruan tinggi, yaitu ini saya contohkan dari perguruan saya. Ini dari pendidikannya ada standar isi, standar proses, kemudian dan sebagainya, ada standar lainnya sampai 8 itu 8 standar. Kemudian contoh dari perguruan tinggi lain, ini dari Universitas Tri Dinati Palembang, ya formatnya instrumennya seperti ini. Lalu contoh item penilaian terkait pembelajaran dalam SPME,
dari perguruan tinggi kesehatan, itu dari kriteria pendidikan bisa dinilai apa saja, begitu di sini disebutkan ada deskriptornya, bukti penilaiannya sebagai berikut ya. Nanti akan kami sampaikan, akan kami tampilkan juga instrumen secara lengkapnya seperti apa, nanti akan kami kirimkan di grup. Ini untuk referensinya. Oke, demikian presentasi dari kami. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Siti, silahkan. Terima kasih Ibu Wina. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian paparan dari kelompok kami terkait pengembangan format. Mungkin ada masukan, saran, mungkin dari Bapak Ibu sekalian kami persilahkan. Mungkin di sini kita bisa sharing ya dari lembaga kita masing-masing, mungkin instrumen yang digunakan di lembaga kita bisa saling berbagi. Mungkin dari sekolah menengah seperti apa, kemudian dari perguruan tinggi itu seperti apa, kita bisa saling mengisi begitu. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin di-share, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu semua. Nah, ini contoh tampilan instrumen supervisi RPP dari kurikulum 2013 ya. Mulai dari perumusan indikatornya itu ada penilaiannya, catatannya seperti apa itu oleh pengawas sudah dibuat instrumennya. Ya, kemudian perumusan tujuan pembelajaran, materi pembelajarannya seperti apa, relevan dengan tujuan atau tidak, itu juga menjadi penilaian Bapak Ibu. Kemudian media yang digunakan, metode pembelajarannya seperti apa, rencana kegiatan pembelajarannya seperti apa, itu menjadi aspek dari penilaian. Nah, ini contoh dari kurikulum 2013. Monggo Bapak Ibu, siapa yang ingin sharing, kita diskusikan bersama. Oke, mungkin saya tampilkan dulu ya, ini dari perguruan tinggi, itu dilihat dari standar isinya, ya standar isinya, kemudian di dalamnya juga ada poin-poinnya, ada indikator-indikatornya, salah satunya ada dokumen yang mencakup kebijakan peraturan, pedoman dan memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, kurang atau setiap 4 tahun sekali, itu menjadi indikator juga. Kemudian dari standar isi ada standar proses dari pengembangan mutu pembelajarannya seperti apa, juga ada indikatornya. Ada suasana akademiknya seperti apa. Lalu dari standar kompetensi lulusan mahasiswanya itu seperti apa? Ini ada rank-nya begitu ya. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri di semua program studi itu berapa persentasenya? Kemudian persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi itu juga ada rank-nya. Rata-rata lama studi, kemudian sistem evaluasi kelulusan dan sebagainya. Ini dari pembelajaran ya, standar pembelajaran. Yang keempat itu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Dalamnya juga banyak indikator. Standar sarana prasarana juga demikian. Kemudian ada standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Oke, mungkin seperti ini Bapak Ibu. Monggo silahkan yang ingin berbagi, share. Kami persilahkan. Bu Wina kalau punya sekolah, itu kan perguruan tinggi ya Bu ya, contoh Iya. perguruan tinggi.
Kalau sekolah pendidikan dasar sampai SMA, apakah ada contoh, Bu? Ada Ibu, tadi yang kami contohkan dari sesuai kurikulum K13 tadi ya. Bentar saya bukakan. Apakah betul ini? Bukan. Bentar, Bu. Filenya terlalu banyak saya buka jadi bingung mana. Kok ini ya? Nah, ini yang di SD, SMP, SMA, atau SMK, Ibu, instrumen supervisi RPP-nya sesuai dengan K13. Jadi ada beberapa aspek dari perumusan indikator, perumusan tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, media, metode, kemudian rencana kegiatan pembelajarannya, penilaiannya, itu ada instrumennya. Lalu dari instrumen supervisi pelaksanaan pembelajarannya juga dari persepsi dan motivasi, kemudian penyampaian kompetensi dan rencana kegiatannya. Untuk kegiatan intinya ada penguasaan materi pembelajaran, kemudian penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, penerapan pendekatan saintifik, dan sebagainya. Ini ada 11 halaman. Kemudian untuk instrumen administrasi pembelajarannya juga demikian ada. Kalau di perguruan tinggi tadi kan sesuai dengan standarnya, mulai dari standar pembelajaran sampai kepada standar pembiayaan. Nah, di SD, SMP, dan SMK pun juga ada, mulai dari pembelajarannya, kemudian administrasinya seperti apa, itu juga ada, Ibu. Kemudian ini juga instrumen monitoring administrasi khusus untuk guru BK. Ya, untuk guru BK ini ada aspek-aspek yang diamati. Salah satunya adalah apakah guru memiliki SK pembagian tugas pembimbingan dari kepala sekolah tahun pembelajaran terakhir. Nah, ini penilaiannya biasanya menggunakan Likert ya. Seperti ini Ibu Legia. Nanti kami kirimkan ke grup. Oh iya, Bu. Makasih, Bu Wina. Iya. Izin bertanya, Bu. Syaratnya sharing Ibu ini. Ya, sharing. Silakan Bu Roma. Ya, sharing juga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Wina dan yang lain. Begini, kalau tadi yang ditunjukkan Ibu Wina itu kan instrumen supervisi ya. Instrumen supervisi akademik di satuan pendidikan ya. Satuan pendidikan itu baik SD, SMP, SMK atau SMA atau sederajat. Nah, di situ supervisi akademik. Artinya kalau pendidik itu kan melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Ada supervisi terhadap perencanaannya, tadi instrumen yang pertama, kemudian instrumen yang kedua kan pelaksanaannya di dalam kelas kan begitu. Kemudian administrasinya. Nah, kemudian sementara tadi yang di perguruan tinggi, ya kalau di jenjang pendidikan dasar dan menengah, saya cukup memahami itu biasanya dibawa oleh seorang supervisor ya pada saat pra-observasi atau sebelum masuk ke kelas itu kan supervisi dulu untuk kesiapannya menggunakan instrumen yang pertama itu. Ketika masuk di dalam kelas dibawalah instrumen yang kedua tadi. Nah, kemudian yang saya tadi kurang bisa memahami itu kalau di universitas ada EMI itu ya. EMI, evaluasi mutu internal. Nah, evaluasi mutu internal itu apakah itu yang dikatakan supervisi akademik di perguruan tinggi? Nah, kalau supervisi yang di satuan pendidikan itu kan jelas ya, masuk ke kelas ya. Tetapi kalau yang EMI itu kan
mengevaluasi mutu internal secara keseluruhan terhadap 8 standar. Itu kalau di satuan pendidikan itu sebenarnya ada. Ya, ada yang namanya evaluasi rapor mutu ya. Rapor mutu itu juga sama. Yang dievaluasi ada 8 standar. Tetapi beda sekali dengan supervisi itu. Kalau supervisi itu kan dilakukan oleh kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Nah, dengan instrumen yang disajikan Bu Ina tadi. Nah, kemudian untuk yang di satuan pendidikan ada rapor mutu namanya ya. Ya, kalau saya menganggapnya itu kok mirip dengan EMI itu tadi. Jadi 8 standar, mulai dari standar kompetensi lulusan sampai dengan standar pembiayaan. Contoh misalkan di standar kompetensi lulusan di situ dilihat apakah sekolah situ sudah apakah lulusannya memiliki kompetensi dimensi sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter. Apakah perilaku siswanya mencerminkan sikap disiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan seterusnya sudah. Kemudian di standar isi juga begitu. Apakah sudah perangkat pembelajaran sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan, sudah memuat karakteristik kompetensi keterampilan, dan seterusnya. Kalau saya lihat dari indikator-indikatornya kok mirip dengan EMI itu tadi. Nah, ini sharing ya karena saya juga tidak paham ya di universitas. Nah, apakah EMI itu justru sama dengan rapor mutu yang di satuan pendidikan? Nah, kalau itu samanya dengan itu berarti kalau yang supervisi akademik di satuan pendidikan sama dengan apa yang di universitas begitu? Maksud saya paham ya dengan yang saya maksudkan. Oke, terima kasih. Oke. Tadi penjelasan saya mungkin terlalu global ya tentang EMI tadi kan untuk akademiknya, untuk program studinya. Mungkin yang Ibu tanyakan kalau untuk dosennya sendiri, untuk pendidiknya itu apakah ada? Gitu nggih Bu ya? Kira-kira seperti itu ya? Nah, maksud saya apakah supervisi yang seperti di satuan pendidikan itu ada? Kan yang ditunjukkan tadi kan instrumen mulai dari instrumen 1, 2, 3 tadi itu instrumen supervisi akademik ya misalnya. Nah, instrumen supervisi akademik yang seperti itu apakah ada di universitas? Karena itu masuk kelas. Tapi sebelum masuk kelas biasanya dicek dulu perangkat mengajarnya itu. RPP-nya ada atau tidak. Isinya RPP dicek. Kemudian media pembelajarannya sudah sesuai apa tidak dengan KD yang mau dibelajarkan. Nah, itu kalau di universitas apa juga seperti itu? Apa juga ada supervisi yang seperti itu? Kalau kalau EMI itu kok menurut saya sama dengan anu ya, apa namanya? Ya sama dengan EMI juga kalau mungkin ya evaluasi mutu internal di satuan pendidikan yang kita sebut dengan rapor mutu itu. Sepertinya itu. Gimana Bu Yuna? Kalau yang saya tahu di perguruan tinggi kurang lebih sama dengan yang di kelas di sekolah menengah ke bawah Ibu. Di sana juga ada penilaian terhadap namanya RPS ya. Kalau di sana itu namanya bukan RPP tapi RPS, rencana pembelajaran semester, dan di sana nanti juga harus sesuai dengan kurikulum yang sudah dituliskan di program studi di mana dia akan mengajar. Itu juga ada penilaiannya. Kemudian dari situ juga ada kinerjanya dosen itu dilihat apakah dia itu dalam 16 kali pertemuan itu masuk berapa kali, itu juga ada. Kemudian apakah yang disampaikan akan mencapai dengan tujuan yang akan yang ditetapkan, itu juga ada. Itu masuk ke penilaian kinerja dosen. Yang saya tahu di tempat saya, ini yang saya sharing di tempat saya ya, itu sebelum dosen melakukan masuk kelas pembelajaran itu kan satu, dia sudah harus pegang RPS-nya. Jadi selama 1 semester itu apa saja yang akan dia sampaikan. Kemudian selain itu juga dilihat dulu dari tadi ada sedikit sarana prasarananya, apakah di kelas yang akan dia gunakan itu sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran. Itu juga menjadi penilaian dari di tempat kami itu namanya unit penjaminan mutu. Jadi dia itu yang menilai kesiapan dari dosen ini, kemudian kesiapan dari kelas yang akan digunakan, sampai dengan
apa yang akan disampaikan oleh dosen ini apakah sesuai dengan kurikulum atau tidak. Itu ada penilaiannya juga di unit penjaminan mutu yang secara global itu dilihat dari kinerja dosennya tadi seperti apa, itu ada penilaiannya. Itu kalau di tempat saya. Mungkin dari Ibu Siti ada tambahan Ibu di tempatnya Ibu seperti apa? Terima kasih Bu Wina. Mungkin tadi saya mencoba memahami pertanyaan Bu Romlah. Jawaban saya juga sama dengan Bu Wina. Sebenarnya ada, Bu. Ada, tapi Pak Dino tadi sempat menyebut tidak ada, kata Pak Dino. Pak Dino orang perguruan tinggi juga. Nah, pengawasan terhadap pembelajaran itu memang kembali ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh perguruan tinggi, misalnya di tempat kami, untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran oleh dosen adalah adanya audit mutu internal, AMI istilahnya. Nah, audit mutu internal ini dilakukannya berkala, Bu Romlah. Jadi, kalau tidak salah di tempat kami itu 4-6 bulan. Jadi memang kadang-kadang karena kesibukan itu bisa saja sampai ke 6 bulan. Nah, program studi itu memang harus memastikan standar-standar mutu yang sudah ditetapkan itu tercapai. Nah, kalau terkait pembelajaran, tadi Bu Wina sudah sampaikan, apakah dosen itu mengajar sesuai dengan RPS misalnya, apakah evaluasinya itu dilakukan sesuai masuknya dosen mengajarnya itu sudah sesuai. Jadi itu dicek pada saat kegiatan audit mutu internal. Kemudian ada juga pengawasan itu dilakukan dengan mengevaluasi melalui mahasiswa, Bu. Jadi mungkin di tempat kita juga sama, ketika pembelajaran itu berakhir, mahasiswa diminta untuk memberikan feedback terhadap mata kuliah itu. Nah, itu juga bentuk dari pengawasan audit mutu internal. Memang ya sama juga mungkin di tempat saya tidak ada orang auditor, karena kan di kampus itu pasti punya auditor ya. Nah, yang kemarin juga mungkin di mata kuliah lain kita bicarakan, auditor itu bisa juga dosen, bisa juga pimpinan unit dan lain sebagainya. Nah, tidak ada auditor yang masuk ke kelas terus ngawasin dosen yang ngajar, tuh nggak ada. Yang di tempat saya loh ya, tidak ada, tetapi pengawasan, penilaian, evaluasi itu, monitoring itu dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal yang disiapkan oleh setiap prodi, karena prodi bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kegiatan atau proses belajar mengajar di masing-masing prodinya sesuai dengan standar yang diminta. Bu Wina, saya boleh share screen tidak? Oke, silakan. Ya, mungkin saya mau kasih gambaran di tempat saya, AMI, sudah bisa ya? Bu Romlah, tapi saya mohon maaf karena kebetulan saya pakai file pribadi saya ya Bu Romlah. Saya kebetulan pernah menjadi auditor, tapi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi pada saat kegiatan AMI itu, audit itu, kami memiliki sebuah format gitu, format audit yang pasti berisi standar. Jadi kalau misalnya standar pembelajaran, di sini akan ada standar pembelajaran misalnya. Nah, kemudian indikator hasilnya itu apa, seperti itu. Nah, dokumennya ada atau tidak misalnya. Terus apakah itu misalnya ditemukannya lewat observasi misalnya. Apa misalnya temuannya itu besar atau kecil seperti itu. Nah, jadi pengawasan itu memang dilakukan lewat audit mutu internal. Jadi seperti ini bentuknya checklist. Misalnya temuannya belum ada. Ya, biasanya sih kalau di pembelajaran itu mungkin dosen tidak masuk sesuai yang jumlahnya, misalnya jumlah pertemuannya, kemudian misalnya RPS-nya itu tidak sesuai dengan standar misalnya, seperti itu. Jadi audit mutu internal itu mengikuti kepada mutu itu dari mulai standar isi, gitu, proses dan hasil seperti itu. Mohon maaf ini tidak persis punya pembelajaran ya. Ini standar proses misalnya. Kemudian di standar penilaiannya.
Jadi memang akan dicek lagi apakah ada instrumennya, gitu, pelaksanaannya kayak apa, ada laporannya atau tidak. Jadi mungkin gambarannya memang di Prodi itu cukup banyak sekali pekerjaannya. Jadi Kaprodi beserta timnya itu juga cukup banyak yang harus dilakukan terkait pemantauan atau pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan. Kalau di presentasi kami tadi yang di ujung ya, ada Bu Wid. Saya stop share. Di ujung dari saya ada di presentasinya. Mungkin saya kasih contoh. Nah, ini juga bentuk dari format penilaian dari sisi audit. Ini kan ngambilnya dari SPME ya. Tapi biasanya ini dituangkan, kalau di tempat kami ya, kita memang melihat sebagai standar minimal itu adalah dari item penilaian eksternal begitu, yang kemudian ini dituangkan ke standar internal. Jadi ketika membuat format penilaian, kami akan merujuk kepada penilaian eksternal. Jadi sekolah kami karena waktu itu masih Akwid dan Stikas, begitu kami memakai standar penjaminan mutu eksternal dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Nah, jadi ini contoh bahwa format penilaian eksternal ini biasanya diadaptasikan ke penilaian internal begitu sebagai standar minimal seperti itu. Apakah bisa membantu atau malah masih membuat bingung? Kita sharing ya Bu ya, mohon maaf. Oke, Bu Siti, saya coba menambahkan tentang AMI tadi bahwa ini saya share lingkup audit mutu internal itu kan ditetapkan oleh pengelola perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian perguruan tinggi juga menentukan ruang lingkup dari audit itu secara menyeluruh. Kalau sekarang kan meliputi 24 standar dari Tridharma perguruan tinggi tadi. Kemudian dari setiap standar itu ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi sesuai dengan prioritas dari perguruan tinggi itu apa. Nah, biasanya audit mutu internal itu mencakup pemeriksaan terhadap dokumen akademik dan dokumen sistem mutu. Ini saya share di tempat saya gitu. Di dokumen akademik itu ada dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, yang di dalamnya itu nanti merujuk kepada yang telah disampaikan oleh Bu Siti tadi bahwa ada penilaian terhadap terhadap kinerja dosen itu apa saja yang dinilai itu ada RPS-nya sesuai atau tidak, itu juga ada di sana. Itu memang ranah dari program studi itu sendiri. Nah, misalnya dokumen yang akan dilihat itu kan mulai dari kompetensi lulusan kurikulum, silabusnya ada tidak, kemudian perencanaan pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Bu Siti ada RPS-nya sesuai dengan kurikulum atau tidak, kemudian manual atau instruksi kerjanya itu seperti apa, jadwal perkuliahannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh prodi atau tidak, buku ajarnya ada tidak, itu juga menjadi penilaian. Benar yang dikatakan oleh Bu Siti tadi bahwa formulirnya itu berupa daftar tanya yang checklist begitu. Tadi sudah instrumennya sudah diperlihatkan oleh Ibu Siti. Oke, mungkin itu saja yang saya tambahkan. Coba bisa sedikit membuka. Bu Siti Ramlah, monggo. Oke, terima kasih Ibu Wina dan Ibu Siti Khadijah. Cukup membuka wawasan saya terhadap pengawasan di perguruan tinggi. Apakah AMI ini dilakukan oleh tim penjaminan mutu ataukah yang SPI itu, Satuan Pengawasan Internal? Saya jawab yang di tempat saya ya. Kalau di tempat saya itu, AMI ini kan yang mengawasi prodinya. Jadi prodi itu melihat dosen-dosennya seperti apa. Nanti yang melaporkannya kepada penjaminan mutu. Jadi yang bertanggung jawab di sini adalah prodi mengawasi, kemudian hasilnya dilaporkan kepada penjamin mutu. Begitu Bu, kalau di tempat saya. Kalau di tempat Ibu Siti, bagaimana? Ya, kalau di tempat saya, Bu Roma,
saya ini kembali ke masa lalu ya, karena kebetulan kan merger ya, lembaga saya ini 2 dulu, ada Akademi Kebidanan, ada Sekolah Tinggi Kesehatan, sekarang merger jadi universitas. Nah, pas merger saya kebetulan tidak banyak terlibat lagi, tetapi yang kami alami dulu adalah betul dari prodi itu, Kaprodi itu membentuk tim yang menjadi penjaminan mutu juga di tingkat prodi. Tetapi di tingkat institusi itu ada juga penjaminan mutu, jadi ada auditornya begitu. Yang tadi saya sebutkan di tempat kami itu dari LPM, Lembaga Penjaminan Mutu itu akan memberikan jadwal. Jadi itu kita khusus 1 hari itu memang melakukan audit begitu. Dari tim yang dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh tingkat institusi, Bu. Nah, jadi sebagai auditor biasanya kita akan ngecek yang dari prodi. Tapi sebelumnya prodi itu punya timnya sendiri dulu sebelum naik ke institusi ke atas, Bu. Jadi seperti ada 2 pengawasan begitu untuk memastikan memang prodi menjalankan tugasnya. Seperti itu, Bu Roma. Oke. Mungkin Pak Dino punya sharing juga. Pak Dino juga di pendidikan tinggi nih, Pak Dino. Oh, Bu Ina mau nambahin sesuatu? Iya. Seperti yang Ibu Siti tadi katakan, prodi itu membentuk tim. Nah, timnya itu kan pertama kan dipilih untuk ketua timnya dulu. Nah, ini juga bukan sembarangan orang dijadikan ketua tim itu, tidak, tapi harus dilihat dia yang berkompeten, kemudian independennya itu, keahliannya itu seperti apa, kemudian apakah dia nanti bisa bersikap profesional, terampil berkomunikasi dan bahasa, itu juga menjadi kriteria dari tim auditor ini. Nah, setelah si prodi ini menentukan tim auditornya, pertama tadi kan sudah diketahui orang ini berpengetahuan dan berpengalaman, kemudian jumlahnya itu biasanya ganjil kalau di tempat saya gitu. Kemudian dilakukanlah audit kepada dokumen yang kepada setiap pengajar tadi, dosen. Nah, pelaporannya nanti, pelaporan dari tim ini baru akan dilaporkan kepada pihak pimpinan, dalam hal ini kan si prodi ini tadi. Nah, dari prodi itu baru dia akan melaporkan kepada unit penjaminan mutu yang ada di lembaganya dia itu seperti apa. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Bu tadi, banyak pengawasan begitu, dari prodinya ke bawah itu ada pengawasan, kemudian di atasnya nanti juga ada pengawasan lagi begitu, Ibu. Dan monggo Pak Dino. Oh ya, kalau Oke, terima kasih. Ya. Halo. Oke, monggo. Halo. Pak, silakan Pak. Oh iya. Begini, ya kalau yang ditanyakan itu oleh Bu Romlah, pola supervisi itu seperti di SMK, SMA ke bawah, itu ya di perguruan tinggi saya tidak menemukan gitu. Jangankan di swasta ya, di negeri juga kayaknya enggak itu. Ada supervisor yang datang ke kelas. Kalau ditanyakan polanya seperti itu ya. Tetapi kalau yang dimaksud itu penggunaan instrumen itu, ya mungkin barangkali kalau di perguruan tinggi lebih ketat. Gitu. Nah, saya juga ingin penjelasan dari Bu Rara soal ini semua. Sebenarnya untuk perguruan tinggi itu esensi kesupervisiannya itu sama tidak dengan SMA ke bawah itu, atau cukup seperti yang sekarang berjalan, artinya ketika mau akreditasi baik itu secara offline maupun sekarang itu ada kebijakan online untuk akreditasi itu ya cukup ada bukti-bukti begitu. Itu yang saya ingin dalami dalam soal ini untuk perguruan tinggi begitu. Sebab pengalaman ya selama ini ya ketika mau akreditasi kita semua ribut begitu, bahkan sampai persiapan betul kan begitu. Semua dokumen yang ditanyakan kita persiapkan. Yang lebih parah lagi yang saya akui sendiri bahwa yang penting kemudian ketika mau ada visitasi itu ya betul-betul ada buktinya begitu.
Jangan sampai tidak ada buktinya. Nah, soal struktur pengawas atau supervisor itu memang menjelaskan Bu Ina bahwa memang di tingkat institut atau institusi maupun di prodi memang ada gitu. Tetapi selama ini ya kendalinya ya pada saat awal semester seperti tadi dijelaskan dan juga akhir semester itu saja. Kemudian pihak-pihak berwenang pimpinannya yang langsung menandatangani kan gitu dengan dukungan dari instansi yang menang SPMI dan sebagainya kan begitu. Nah ini yang sebenarnya juga ingin menjelaskan dari Bu Rara soal kesupervisian di perguruan tinggi itu apakah begitu atau bagaimana? Saya tidak menemukan juklak yang memang ada pihak-pihak yang seperti di SMA ke bawah. Ketika ditanyakan ke Ban PT begitu, ya tidak ada kewajiban untuk itu gitu. Kewajibannya ketika mau ada proses reakreditasi saja gitu, atau akreditasi yang baru, produk yang baru gitu. Saya kira begitu. Sebelum ke Bu Rara, boleh saya tanggapi tidak Bu Rara? Oh iya, silakan Bu Siti Hadijah, monggo. Menurut saya Pak Dino, kita kembali bahwa memang pendidikan tinggi itu kan memiliki otonomi ya, kalau terkait penjaminan mutu atau penjaminan kualitas dari institusinya. Jadi kembali ke undang-undang, kemudian peraturan dan lembaga pendidikan tinggi itu sendiri memang sepertinya tidak akan ada seperti sistem yang di sekolah begitu, yang ada supervisor datang kecuali eksternal ya, penjaminan mutu eksternal. Kami merasakan sendiri juga, mungkin karena swasta begitu, untuk mempertahankan mutu dan juga kita juga harus survive bersaing dengan lembaga lain, itu memang kembali ke keseriusan si lembaga itu untuk melakukan kegiatan memastikan proses belajar mengajar dan akademik dan non akademik itu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya itu melalui pengawasan berupa tadi audit dari level prodi dulu, termasuk juga menurut saya persiapan kalau terkait pembelajaran kan kita selalu ada rapat dosen biasanya. Rapat dosen dan di rapat dosen itu salah satu juga fungsi pengawasan itu ada begitu, karena kita evaluasi dan kita sampaikan ke dosen, kita ada dialog juga ke dosen permasalahannya. Itu satu. Yang kedua tadi evaluasi dari mahasiswa itu juga berjalan terkait pembelajaran. Nah, serta juga tadi sistem yang diolah sendiri oleh lembaga pendidikan berupa tadi sistem penjaminan mutu seperti tempat kami itu audit yang rutin gitu, audit mutu internal yang rutin. Tetapi terus terang kendalanya adalah biasanya setelah diaudit, nah itu setelah diaudit kan ditemukan permasalahan tuh yang harusnya diperbaiki. Nah, kelebakannya biasanya adalah itu belum jalan, sudah ada tugas-tugas baru begitu. Karena kita juga di perguruan tinggi kan para pimpinan juga berangkap dosen begitu, Kaprodi juga berangkap dosen, Sekpro dan lain sebagainya. Itu jadi kalau saya mengalaminya itu. Jadi ketika ketemu audit siklus audit berikutnya itu masih bisa ketemu lagi, yang kemarin kayaknya belum diperbaiki gitu. Nah, jadi tidak hanya menunggu pas akreditasi. Kalau akreditasi lebih parah lagi kan. Maksudnya kadang-kadang yang saya alami itu kita tuh masih berusaha memperbaiki yang sedang ini, tapi kok udah dapat hal-hal baru tuh. Karena kita di perguruan tinggi kan Pak juga dapat banyak sekali ya Pak kegiatan-kegiatan baru yang melibatkan seluruh pihak. Nah, itu Pak yang biasanya jadi agak ruwet begitu dengan kegiatan pengawasan ini. Jadi memang tanggung jawab Kaprodi, level-level pimpinan itu memang luar biasa. Termasuk juga tadi unit penjaminan mutu. Karena di Prodi biasanya memang kayak Bu Ina bilang kita tunjuk satu orang yang bertanggung jawab sebagai unit penjaminan mutunya, terus melakukan pengecekan dan lain sebagainya dan melaporkan. Tapi sekali lagi biasanya masalahnya di situ. Setelah ketemu belum selesai itu diperbaiki udah ada lagi tugas yang lain. Kalau di tempat Bu Ina gimana? Iya, terkait dengan pengawasan tadi memang tidak ada seperti di sekolah menengah ke bawah yang ada orang di luar, misalnya kayak
eksternal yang kemudian mengaudit ke dalam itu tidak orang audit di perguruan tinggi ini adalah orang-orang kita sendiri, ya katakanlah teman-teman kita sendiri yang kita sepakati, yang kita tunjuk, kamu melakukan tugas sebagai audit ya, kayak gitu. Menurut saya, apa yang dipersiapkan oleh Prodi, kemudian dengan pengawasan melalui audit ini adalah persiapan untuk akreditasi, untuk SPME-nya sebenarnya. Jadi kan kalau tadi auditnya juga mulai dari RPS-nya cocok atau tidak, kemudian berita acaranya ada tidak, itu nanti ketika akreditasi itu memang ditanyakan, ada jurnalnya tidak, gitu kan? Jurnal perkuliahannya ada tidak, kemudian absensinya lengkap tidak, RPS-nya ada tidak, itu memang menjadi pertanyaan ketika audit eksternal atau akreditasi nanti. Jadi menurut saya yang internalnya ini kalau memang baik begitu, nanti akreditasinya juga tidak akan terkopoh-kopoh. Tapi hal yang kita alami saat ini adalah kita di dalamnya ini, auditor di dalamnya ini sendiri kan banyak masalah yang sebelum terpecahkan sudah tertumpuk lainnya lagi, tugas lainnya lagi, sehingga ini belum terpecahkan sudah tertumpuk lagi. Begitu sudah mau akreditasi, nah itu yang tergupuh-gupuhnya di situ, karena kita tidak setiap tahunnya, setiap semesternya kita perbaiki satu-satu itu tidak. Tapi begitu nanti mau akreditasi, nah itu baru terkopoh-kopoh. Masalahnya kan di situ, karena memang ketumpang tindihan dari jabatan seorang dosen yang tidak hanya sekedar mengajar, masih ada tanggungan untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, belum ditambah dengan jabatan fungsional maupun jabatan secara struktural di mana dia bekerja, itu menjadi beban juga untuk seorang dosen. Mungkin itu yang harus dipersiapkan oleh perguruan tinggi, tidak seperti di sekolah menengah ke bawah yang ada orang luar mengaudit kemudian selesai, tidak, tapi dengan orang-orangnya sendiri ini loh yang tertumpuk lagi. Ketika mau akreditasi sudah selesai, terkopoh-kopoh pasti. Itu yang kami alami di tempat saya sendiri seperti itu. Jadi di AMI-nya sendiri memang sudah ada instrumen-instrumen, kan di unit penjaminan mutu itu ada buku yang namanya AMI tadi yang Ibu sampaikan tadi kan, untuk audit penjaminan mutu itu kriterianya apa saja yang harus dilakukan, instrumennya nanti seperti apa, itu kan sudah ditetapkan sesuai dengan rapat dengan pimpinan. Jadi bukan dari pusat, katakan seperti itu, tapi lebih kepada otonomi dari perguruan tinggi itu sendiri untuk menjamin mutunya seperti apa. Nah, untuk melihat mutunya itu kompeten atau tidak, biasanya di tempat kami itu ada namanya tracer study. Jadi melihat lulusan yang sudah selesai itu dia bekerja di apa, cocok dengan jurusan atau tidak. Kemudian dari sekian banyak lulusan itu yang sudah bekerja berapa, yang belum kira-kira berapa, itu juga menjadi feedback untuk kita untuk memperbaiki yang ada di dalam ini. Apakah mutunya sudah bagus atau perlu ditingkatkan, itu bisa dari tracer study-nya ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Wina dan Ibu Siti Khadijah. Terima kasih Bu Romla. Pak Dino, apakah Tadi kita Bu Rara. Kita serahkan ke Bu Rara. Ya, silakan Bu Rara. Iya, terima kasih. Cukup ini ya Bu ya, cukup bagus diskusinya. Banyak pertanyaan-pertanyaan untuk bagaimana sih sinergisasi dan implementasi dari supervisi ini keterkaitannya dengan penjaminan mutu baik dalam sistem persekolahan maupun sistem perguruan tinggi. Nah, sebelumnya saya akan menjawab ini pertanyaan dari Pak Dino. Jadi terkait dengan supervisi, memang dalam perguruan tinggi itu berbeda dengan sistem persekolahan. Karena apa? Karena kalau dalam sistem persekolahan ada yang namanya pengawas, di mana pengawas ini memang secara tupoksinya itu sudah ada unitnya tersendiri. Namun kalau di perguruan tinggi itu melalui SPM, sistem penjaminan mutu universitas atau perguruan tinggi yang dimilikinya, di mana SPM ini di tingkat pusatnya, di tingkat rektoratnya, di bawahnya ada di tingkat fakultas. Biasanya setiap perguruan tinggi memiliki nama yang berbeda. Ada yang menyebutnya GPM, GJM, UPM, dan sebagainya. Nah, setelah di lingkup fakultas itu ada di lingkup program studi, namanya gugus penjaminan mutu, GJM, atau mungkin di
universitas lain itu namanya juga berbeda. Nah, dari tingkat prodi, fakultas, dan universitas itu gunanya bukan hanya untuk SPMI atau SPME-nya, tetapi kedua-duanya, di mana ada yang namanya AMAI, Audit Mutu Akademik Internal, atau biasa istilahnya kalau di beberapa perguruan tinggi menyebutnya AMI, Audit Mutu Internal. Nah, selain itu dalam proses penjaminan mutunya juga dibantu yang namanya Key Performance Indicator atau KPI atau SPI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Nah, bedanya apa? Kalau di Universitas Negeri Malang ya, saya mencontohkan UM, karena ternyata meskipun sama-sama PTN, sama-sama ex-IKIP, ketika saya membandingkan antara UNESA, Universitas Negeri Surabaya, dengan UM, Universitas Negeri Malang itu sistem penjaminan mutunya ini memiliki prosedur yang berbeda, memiliki tata organisasi yang berbeda. Nah, kalau di Universitas Negeri Malang ada namanya SPI. Nah, SPI ini sebagai rewarding system. Jadi peringatan bagaimana unit tersebut mengawasi kegiatan non-akademiknya saja kalau di UM, yang lebih banyak sebagian besar melalui unit-unit yang ada di Universitas Negeri Malang, baik itu prodi dan sebagainya. Tapi mengambil secara akumulatif garis besar seperti itu. Nah, kalau yang namanya ini AMI, Audit Mutu Internal, itu memang kebijakannya tanggung jawab prodi atau jurusan, kemudian dari prodi atau jurusan sebagai bentuk tanggung jawabnya diarahkan ke dekan, atau direktur pasca kalau dari pasca sarjana. Nah, kemudian baru di input ke sistem dan itu sebagai salah satu acuan bagi STM, Sistem Penjaminan Mutu Pusat, untuk mengetahui bagaimana kinerjanya. Nah, terkait kalau di sekolah itu ada yang namanya format evaluasi RPP. Indikatornya apa, terus kemudian nanti topiknya seperti apa, luarannya diharapkan apa. Nah, kalau di universitas itu kita lebih banyak menggunakan untuk sistem kurikulumnya, baik itu evaluasi dan sebagainya, itu kita berdasarkan C1, C2 sampai C9. Nah, antara jenjang S1, S2 dan S3 itu juga beda. Luaran output yang diharapkan, contoh konkretnya kalau S1 ini kan hanya sekedar penerapan. Ketika tugas akhirnya berupa skripsi itu lebih banyak memotret, mengkaji, meneliti hal-hal penerapan dalam bidang penerapan keilmuan yang sudah dipelajari. Ketika di S2 itu mulai menemukan atau memodifikasi dari apa yang sudah diterapkan atau apa yang sudah ada. Nah, kalau untuk S3 itu kan luarannya menemukan dan menghasilkan suatu teori baru. Nah, dari C1 sampai C9 itu nanti tentunya akan sebagai salah satu proses evaluasi dari proses perkuliahan semester ini. Nah, prosesnya kalau di sekolah itu ada pengawas eksternal, ada kepala sekolah misalkan, ada supervisi teman sebaya. Tetapi kalau di perguruan tinggi yang saya alami, itu biasanya sebelum masuk ke semester baru, itu kami mengadakan yang namanya rapat. Nah, setiap dosen ini tentunya satu dosen ini mengampu berbagai mata kuliah. Namun, setiap dosen pasti memiliki kompetensi atau keahlian di bidang-bidang tertentu. Misalkan saya lebih ke penjaminan mutunya dibanding ke kepemimpinan. Nah, nanti otomatis mata kuliah yang saya ampu tidak jauh-jauh dari yang sistem akreditasi, terkait dengan pengawasan, terkait dengan penjaminan mutu, dan sebagainya. Nah, berbeda misalkan teman saya ini lebih ke kepemimpinan. Nah, dia pasti nanti akan diberi tugas mengampu mata kuliah yang memang sesuai dengan fak atau keahliannya. Nah, dari hal itu kita mulai menyusun dan biasanya kalau di jurusan ya, itu biasanya sebelum 1 minggu sebelum pelaksanaan pembelajaran awal dimulai, itu kami sudah diminta untuk menyerahkan RPS maupun SAP. Jadi RPS itu kontrak selama 1 semester, SAP itu satuan acara perkuliahan itu selama setiap perkuliahan. Jadi perkuliahan hari ini temanya tentang ini. Nah, itu mulai dari pertemuan pendahuluan, inti, penutup, bahkan
dokumen diktatnya apa atau PowerPoint-nya apa itu harus sudah saya kumpulkan ke Sekjur, ke sekretaris jurusan. Nah, di situ nanti bagian tim penjaminan mutunya itu akan cross check. Apakah benar Bu Rara itu dari 16 kali pertemuan SAP-nya udah genap 16 atau SAP-nya ternyata ada yang kurang dan sebagainya. Nah, di situ nanti juga akan ada ini penelaahan bagaimana luaran tujuan dari mata kuliah ini. Apakah mahasiswa itu hanya sekedar mengetahui, memahami, atau sampai dalam proses merancang produk dan sebagainya. Nah, itu disesuaikan dengan fak atau keahlian setiap dosen. Meskipun sama-sama jurusan MP, tapi kami di UNESA ataupun di UM itu pasti memiliki keahlian masing-masing. Contohnya kalau Bu Nurul lebih ke metode penelitian. Kemudian Prof. Ali, Prof. Ibrahim lebih ke kepemimpinan. Nah, selalu memiliki fak. Artinya semua dosen itu memahami semua keilmunya, namun pasti memiliki sesuatu yang dirasa lebih menguasai terkait dengan bidang tertentu itu. Nah, setelah ditelaah oleh pihak penjaminan mutu yang ditunjuk di prodi atau jurusan, nah itu nanti ketika ada kurang dan lebihnya itu akan kami rapatkan sebelum nanti pelaksanaan perkuliahan awal dilakukan. Itu ketika terkait bagaimana proses pengawasan dari format pembelajaran yang akan digunakan. Nah, selain itu juga nanti kan ada gugus penjaminan mutu di tingkat prodi atau jurusan. Nah, itu nanti akan mengecek atau cross check bagaimana apakah dari instrumennya sudah siap terkait dengan pembelajarannya, bagaimana fasilitasnya dan sebagainya. Nah, dasar dari AMI ini atau sistem mutu internal ini, nah ini nanti akan dijadikan sebagai salah satu bukti evaluasi diri prodi atau jurusan dalam menuju ke SPME atau penilaian yang berbasis akreditasi dari luar institusi atau luar perguruan tingginya sendiri. Nah, dari evaluasi diri ini baru nanti dikembangkan berdasar 9 komponen. Kalau dalam perguruan tinggi sebelumnya kan 7. Nah, sekarang sudah ada 9 komponen. Komponennya apa saja? Nah, ada banyak sekali komponen-komponen dari AMI ya. Kalau saya mengutip dari AMI-nya UM, ya AMI-nya UM dan juga AMI-nya UNESA, karena saya juga pernah mengabdi di UNESA sebelum saya kembali ke UM. Jadi itu kriteria pertama visi, misi, tujuan, dan strateginya. Terus selanjutnya yang kedua tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Selanjutnya ada kriteria ketiga itu mahasiswa, kriteria keempat itu sumber daya manusia, kriteria kelima itu keuangan dan sarana prasarana, kriteria keenam itu pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan ini, inilah nanti yang supervisi akademiknya itu nanti lebih banyak tersinergi. Nah, di pendidikan itu ada apa saja? Mulai keterlibatan pemangku dalam proses evaluasi pemutakhiran kurikulum, kemudian RPS-nya seperti apa, kemudian nanti karakteristik proses pembelajaran itu seperti apa, interaktif, holistik, integratif, dan sebagainya, sampai nanti ke bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan, dan itu capaian CPL-nya itu, capaian lulusan ketika mahasiswa ini lulus dari mata kuliah ini diharapkan menjadi apa atau hal apa yang sudah itu menjadi salah satu dalam proses supervisi dalam kriteria ke-6 atau bidang pendidikan atau akademik. Di dalam kriteria ke-6 itu juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran ini bukan hanya dinilai oleh prodi atau kajur, tetapi juga ada penilaian dari mahasiswa. Melalui apa? Melalui hasil feedback pengisian kuesioner ketika mahasiswa telah selesai menempuh salah satu mata kuliah. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai menempuh salah satu mata kuliah, tentunya diminta mengisi kuesioner. Nah, dari umpan balik Bapak Ibu itu nanti secara tersistem akan masuk ke dalam penelitian kami atau penelitian dosen atau penilaian dosen. Nah, dari situ nanti akan terakumulasi sehingga nanti kami ini akan memperoleh nilai dari prodi atau dari kajur. Nah, nilainya seperti apa itu terkait dengan mutu dari setiap dosen atau pendidiknya. Nah, selanjutnya kriteria ke-7 itu ada penelitian, karena ketika berbicara perguruan tinggi tentunya Tridharma itu tidak terlepas.
Selanjutnya kriteria ke-8 itu pengabdian kepada masyarakat, dan kriteria ke-9 ini luaran dan capaian Tridharma. Nah, dalam luaran dan capaian Tridharma ini bukan hanya hasil dari SPI atau KPI ya, Key Indikator Instrumen, tetapi juga ada dari SPM, Sistem Penjaminan Mutu, baik internal maupun eksternalnya seperti apa. Kalau SPI itu kerjanya itu dalam tahunan, jadi setiap tahun itu akan ada proses penilaian. Tapi kalau SPME, jadi kalau AMI, SPI itu setiap tahun, tapi kalau SPME akreditasi itu 5 tahun sekali. Bahkan berdasar peraturan terbaru, untuk pelaksanaan reakreditasi dalam masa daring seperti ini, itu sukarela. Artinya apa? Ketika misalkan prodi saya ini masih B, kemudian saya akan mengajukan ke A. Kalau mau mengajukan ya silakan, kalau enggak apa-apa. Jadi itu secara sukarela berdasarkan aturan terbaru dari Mas Menteri. Nah, tetapi setelah 5 tahun itu wajib kita untuk melengkapinya berdasarkan Borang Sabto. Jadi bisa secara online seperti itu. Nah, terkait dengan supervisi dan juga penjaminan mutunya, ada ketentuan bahwa suatu perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi internasional, contohnya World Class University, itu nanti dari pemerintah otomatis akan memperoleh nilai akreditasi A gemuk. Jadi aturannya masih seperti itu. Namun beberapa perguruan tinggi itu sempat kemarin tuh terjadi polemik. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti itu, bagaimana Bu ketika benar-benar mutu itu, apalagi mutu perguruan tinggi ini benar-benar terjamin mulai dari awal, mulai dari sistem proses pengajarannya di setiap jurusannya. Nah, tentunya kerja dari tim penjaminan mutu tingkat prodi atau jurusan dan juga fakultas itu mampu tersinergisasi secara terpusat melalui sistem penjaminan mutu. Tentunya juga harus didasarkan pada hasil penilaian yang telah dilakukan oleh SPI selama proses itu setiap tahunnya. Nah, untuk SPME ini nanti hasil-hasil itu nanti kita jadikan sebagai evaluasi diri. Jadi ada yang namanya ED, evaluasi diri terlebih dahulu sebelum kita nanti melengkapi 9 kriteria dan juga melengkapi Borang Sabto. Tetapi untuk SPMI-nya, perguruan tinggi ini lebih banyak memang tanggung jawabnya lebih ke ini tatanan pemimpin, atau dalam tataran pemimpin itu mulai dari prodi, mulai dari fakultas sampai nanti ke universitas dengan melengkapi instrumen-instrumen yang ada. Nah, kalau untuk perguruan tinggi negeri itu memang sesuai dengan Permendikbud nomor 3 yang sebelumnya terkait penjaminan mutu ini nomor 62 ya. Nah, untuk SPMI atau AMI-nya itu setiap lembaga itu boleh mengembangkan. Saya ketika membedakan antara yang di UNESA sama yang di UM itu beda. Sama-sama 9 kriteria, tapi ketika di UNESA itu kerjasama atau peningkatan kompetensi SDM tidak terlalu didetailkan, tetapi di UM ini detail sekali. Bahkan ketika saya petakan dengan hasil punyanya UB, itu juga beda. Tetap 9, tetapi dalam prosesnya, dalam metodenya itu banyak hal-hal yang lebih didetailkan dalam hal-hal tertentu, seperti itu. Nah, ada 5 langkah yang harus ditempuh ketika berbicara supervisi dan juga penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu mulai penetapan standar pendidikan tinggi ini. Nah, SPMI-nya tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah. Ada juga SNDikti dan juga ditentukan oleh visi perguruan tinggi. Karena tentunya ketika berbicara perguruan tinggi banyak sekali kan jenisnya. Ada yang sekolah tinggi, ada yang universitas, ada yang institut dan sebagainya. Selanjutnya terkait dengan bagaimana nanti terkait dengan forma dan sebagainya itu mungkin Bapak Ibu bisa menemukan dalam Permendikbud nomor 62 ya pasal 8 ayat 4 itu banyak dokumen kebijakan seperti apa, dokumen manual itu seperti apa, dokumen standar dan itu seperti apa dan sebagainya. Dan sekarang ada yang terbaru Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ada 3 standar utama yang digunakan yaitu standar nasional pendidikan, kemudian standar nasional penelitian untuk perguruan tinggi dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Itu untuk perguruan tinggi. Sedangkan kalau untuk
sistem persekolahan itu masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 sebagai hasil revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Jadi awalnya tuh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tapi ternyata ada beberapa poin dari 8 standar yang dibenahi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Direvisi lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang berisi 8 standar nasional. Nah, selanjutnya untuk perguruan tinggi itu dalam evaluasi pelaksanaan standar dikti, nah itu menggunakan sistem AMI, audit mutu internal. Nah, auditnya berdasar dengan 9 kriteria sesuai yang digunakan dalam SPME atau ketika akan melakukan akreditasi. Nah, pemeriksaan sepenuhnya dari AMI itu, kalau di UM itu AMI itu langsung dari SPM. Yang menilai itu dari SPM. Dari SPM itu nanti dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana sih mutu yang sudah ada di Fakultas A, Fakultas B, dan sebagainya sebagai evaluasi diri perguruan tinggi untuk memperoleh akreditasi perguruan tinggi. Nah, secara prosedural seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah di perguruan tinggi itu sama, saya jawab secara konsep teori prosesnya sama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian controlling, meliputi monitoring dan evaluating, tetapi personil-personilnya, tataran prosedur itunya yang berbeda. Karena di perguruan tinggi ini lebih banyak cabang-cabang lain. Dan dalam konteks terkecil, yaitu di program studi atau jurusan, itu tanggung jawab mutlak ini menjadi tanggung jawab kaprodi atau kajurnya. Seperti itu, baru nanti naik ke level ke atas. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dino ya. Nah, selain itu juga perlu saya tekankan bahwa ketika berbicara perguruan tinggi, pengendalian bagaimana jangan sampai melanggar atau menyalahi pelaksanaan standar dikti itu ada aturan PPEP. Nah, PPEP ini berdasarkan apa? Continuous Quality Improvement. Nah, PPE ini menjadi salah satu hal yang memang nanti diharapkan bahwa suatu mutu perguruan tinggi itu bukan hanya didasarkan pada segi akademik, tetapi non-akademik, baik itu sikap mental, quality first, stakeholder in the next process, kemudian speak with data, sampai ke upstream management. Bagaimana manajemen itu mampu mengelola suatu lembaga itu agar mampu dalam pelaksanaan atau penyelenggaraannya ini based on zero defect, meminimalisasi kesalahan 0. Bahkan kesalahan itu diupayakan dengan adanya para aktor-aktor gugus penjaminan mutu di tingkat jurusan atau prodi itu diharapkan agar apa? Agar dalam proses penjaminan mutunya ini dapat berlangsung secara bagus dan bersih mulai dari akarnya. Karena akar dari suatu perguruan tinggi tentunya dari program studi atau jurusan yang ada. Di mana nanti itu sebagai salah satu implikasi yang akan digunakan dalam penilaian SPME. SPME juga berdasar 9 kriteria untuk perguruan tinggi saat ini. Nah, dalam SPME itu sama, memang menggunakan linker juga. Ada kalau sudah memenuhi itu nilainya belum memenuhi sama sekali kosong, sudah berupaya memenuhi 1 sampai ke nilai tertinggi 4. Nah, instrumen untuk SPME itu juga sudah ada di aturan terbaru yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dino. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin ada hal yang ingin ditanyakan lagi atau kita diskusikan lagi hari ini. Silakan. Sebelum minggu depan kita sudah UTS. Nanti saya juga akan meminta saran pendapat Bapak Ibu, lebih nyaman itu UTS-nya seperti apa? Kalau saya biasanya suka memberi kasus-kasus seperti itu sehingga perlu waktu nggak hanya per jam. Kalau untuk S1 memang saya per jam. Jadi misalkan hari ini jam ke-78 harus selesai jam 78. Tapi biasanya S2 atau S3 ini biasanya bentuknya take home. Tapi kalau Bapak Ibu nyaman per jam juga tidak apa-apa. Jadi nanti kita semuanya nanti based on si pejar seperti itu. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan, monggo Bu Wina dan Bu Siti melanjutkan proses diskusinya. Mohon maaf Ibu Rara, saya ingin tanya kepada Ibu Rara, mungkin tambahan penjelasan begitu.
tentang standar dikti tadi untuk SPME-nya, untuk perguruan tinggi itu kan tadi ada 9 standar. Iya. Kemudian untuk yang program studi itu ada 7 ya? Awalnya 7, sekarang semuanya disamakan 9 standar. Awalnya 7. Dulu kan penelitian pengabdian kerjasama jadi 1. Sekarang dipisah. Penelitian sendiri, pengabdian sendiri, sama luaran hasil output itu seperti apa. Karena apa? Mulai dekade 2020 awal itu kan globalisasi ini semakin jauh. Jadi dan ada 4 permasalahan pokok dalam pendidikan, yaitu mutu, relevansi, efisiensi, dan pemerataan. Pemerataan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan zonasi sebagai salah satu upaya. Mutu mulai adanya sistem penjaminan mutu, yang ini diwajibkan ada standar nasional pendidikan, baik di tingkat sistem persekolahan maupun perguruan tinggi. Nah, untuk relevansi dan efisiensi ini kenapa kok sekarang dikembangkan menjadi 9 kriteria? Karena banyak sekali lulusan-lulusan jurusan tertentu ketika bekerja ini miss jurusan, seperti itu. Contohnya banyak, contohnya di S1-nya jurusan manajemen. Nanti keterima di sekolah dia bisa ngajar fisika atau matematika. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka dari 7 standar yang sebelumnya digabung, ini dipecah menjadi 9 standar dengan standar ke-9, ini output luaran yang diharapkan. Diharapkannya apa? Kalau sebelumnya ini proses pendidikan kan input, proses, output. Sekarang kita melihat outcome-nya. Luarannya ini jadi apa? Mengapa sih UGM itu secara beberapa kualitas bagusan UI ketika kita membandingkan. Tetapi mengapa UGM justru yang memperoleh World Class University pertama? Karena peran serta ini daya saing alumninya yang bekerja di lembaga pemerintahan itu paling tinggi dibanding lulusan UI. Jadi ada selisih sekitar 11,3% dari hasil riset saya. Kebetulan saya senang ini melakukan riset, terutama mengapa sih politikus ini berasal dari perguruan tinggi tertentu. Nah, saya mencari esensinya di mana sih? Nah, itu di situ saya belajar seperti itu. Nah, jadi awalnya 7 Bu Wina, sekarang semuanya sudah ke 9 standar, dan dari 7 ke 9 ini juga sudah mulai diadopsi dalam AMI, khususnya di perguruan tinggi negeri. Seperti itu. Namun prosedurnya berbeda sesuai dengan ini kepemimpinan atau bagaimana sistem penyelenggaraan perguruan tingginya. Kalau di UNER ini kebanyakan AMI itu berbasis virtual semua, konvensional tidak. Tetapi untuk di UGM ini masih memadukan konvensional dan virtual. Kalau di UM kami baru memulai virtual ini baru mulai awal tahun 2020. Sebelumnya juga masih konvensional sepenuhnya, seperti itu. Monggo Bu Wina. Tentang traitor study tadi kan memang ada pengaruhnya terhadap tempat dia belajar dulunya. Pertanyaan saya, sekarang kan memang banyak tadi yang Ibu katakan, banyak lulusan yang salah jurusan begitu, yang dari manajemen ngajaran di mana. Kalau menurut saya Bu, ketika seseorang ini selesai S1-nya itu entah S1 apa, S2 entah apa, intinya dia bekerja itu secara gambaran umumnya oke, dia sudah bekerja. Tapi dari kampusnya sendiri ternyata dia bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Kemudian tadi ada peraturan baru jadi 9 standar semuanya untuk mengatasi hal itu. Nah, apakah nantinya ketika sudah diterapkan semua 9 standar ini, lulusan-lulusan yang tidak tertampung sesuai dengan jurusannya, apakah tidak akan menimbulkan lebih banyak pengangguran lagi begitu? Itu kan bagus. Nantinya ke depannya itu jangan-jangan malah menampung atau menambahkan pengangguran lagi daripada yang sekarang pokoknya udah asal bekerja begitu. Nggih. Efeknya seperti apa? Ya, terima kasih Bu Wina. Ibu Rara, izin Bu. Saya kebetulan sebenarnya pengen bertanya seperti Bu Wina, jadi saya mau nambahin pertanyaan ke Ibu. Oh, nggih, silakan. Jadi ketika dulu kami masih berbentuk Akbid-Stikes, dan saya kebetulan di kemahasiswaan, itu salah satu yang memang jadi pikiran saya besar adalah memang relevansi ini. Saya mungkin termasuk juga yang tidak setuju bahwa seseorang itu dianggap berhasil adalah ketika dia bekerja sesuai prodinya. Di kesehatan itu kan tantangan besarnya adalah
pekerjaan itu tidak sepadan, tidak sesuai dengan jumlah luaran lulusan dari perguruan tinggi, misalnya perawat atau bidan. Kemudian juga orientasi masyarakat waktu itu banyak kan ke PNS, sehingga kalau tidak jadi perawat bidan PNS itu dia lebih baik nunggu gitu. Itu memang imbasnya jelek sekali ke kami lembaganya gitu. Ketika di tracer dia belum kerja. Kemudian juga apa namanya? Nah, ketika mereka berwirausaha, nah itu juga Mas anggap tidak sesuai dengan jurusannya. Nah itu memang dilematis sekali dan sayang sekali karena itu yang bisa menjadikan kebohongan-kebohongan muncul terus terang. Ya, kenapa? Karena supaya terlihat apa alumninya itu bekerja sesuai, itu kadang-kadang data kan bisa di ini ya, berbanding ketika kita temukan mahasiswa kita itu bekerja dimanapun dan dia membuat kontribusi baik di tempat dia bekerja. Saya sering bilang ke mahasiswa bahwa dimanapun kamu bekerja, pun yang jadi bidangmu, tapi bekerjalah sebaik mungkin. Jangan sampai kamu membuat masalah di tempat kerja. Berarti kami lembaganya tidak bagus ketika mendidik kamu. Tapi mentoknya memang selalu ke relevansi. Sementara di luar kita belum punya analisis yang benar tentang kebutuhan kerja berbanding berdasar lulusan ya. Kan kita juga dulu protes kenapa buka terus, kasih izin terus juga, sekolah-sekolah itu buka, siapa yang kasih izin ya pemerintah juga, sementara lapangan kerjanya tidak memadai begitu. Nah itu menurut pendapat Bu Rana bagaimana? Ini real di pendidikan tinggi. Iya. Makasih Bu, maaf menambahkan. Oh iya, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Wina dan Bu Siti Hadijah. Ini PR kita bersama sebenarnya. Karena sebenarnya ketika saya di luar menjadi pengajar yang sesuai dengan jurusan saya, sebenarnya saya lebih nyaman, passion saya ini di fashion designer, seperti itu. Jadi saya tuh lebih, gimana ya, nyaman. Bukan berarti saya ngajar nggak nyaman-nyaman, tapi ada panggilan hati saya lain itu, saya lebih nyeni, lebih nyeleneh, seperti itu. Dan itu banyak yang menafsirkan, loh kan kamu ini nggak sesuai dengan jurusanmu administrasi pendidikan ya, saya S1-nya kebetulan AP. Terus kemudian kenapa kamu harus menjadi seorang desainer? Nah dari situ akhirnya saya mulai bergulat, dalam artian ketika berbicara relevansi dan sekarang sudah mulai dengan banyaknya kriteria yang dikembangkan, itu sebagai salah satu upaya, tapi kembali lagi ke passion setiap individunya. Nah, bagaimana ketika lulusan kita diharuskan untuk bekerja sesuai dengan kompetensi atau bidang keilmuannya. Nah, ini yang menjadi masalah bersama karena apa? Karena per tahun dari satu perguruan tinggi aja bisa meluluskan wisudawan 1.000 lebih, dan itu per tahun bisa 3 kali. Kalau di UM wisudanya 3 kali sudah per wisuda. Per kuota wisudawan 1.250. Berarti setahun paling tidak 750. Nah, apakah itu nanti bisa tertampung sesuai dengan keilmuannya? Saya jawab tidak, berdasarkan realita. Nah, maka dari itu salah satu terobosannya, mengapa dalam perbaruan kurikulum ini sudah berbasis KKNI, kemudian ada lagi KBK ya, kurikulum berbasis kehidupan, dengan harapan membekali potensi-potensi, dan juga dengan adanya berbagai terobosan Merdeka Belajar, di mana satu jurusan bisa untuk mengambil mata kuliah keahlian di jurusan lain. Misalkan saat ini yang sudah berlaku mulai awal tahun 2020 kemarin, jurusan TEP, Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran, itu bisa mengambil mata kuliah manajemen pendidikan. Baik itu manajemen peserta didik, manajemen humas dan sebagainya. Dan itu bukan hanya antar jurusan, tetapi juga antar fakultas dan bahkan universitas. Bahkan di beberapa kampus, contohnya UGM dan UNER, itu dalam kurikulumnya ini sudah menggandeng BUDI, dunia usaha dan industri. Dan harapan agar lulusannya nanti bisa langsung menjadi generasi bekerja di suatu lembaga atau perusahaan tersebut. Namun ketika akan menampung semuanya, jelas itu juga tidak memungkinkan. Apalagi dengan berbagai ketatnya sekarang peraturan terkait dengan tenaga kerja yang baru, bahkan ada beberapa polemik beberapa pasal kemarin. Nah, caranya apa?
caranya ketika ada program rintisan, ketika salah satu jurusan bisa mengambil ke jurusan lainnya, diharapkan berdasar hal tersebut pengambilan SKS non jurusan dalam satu instansi itu kan dapat semacam keterangan. Nah, itu nanti ketika digunakan melamar pekerjaan, ketika memang tidak sesuai dengan jurusan keilmuan awalnya misalkan AP, ambilnya di tab. Nah, itu bisa digunakan. Itu sebagai salah satu upaya yang saat ini sedang digalakan. Namun, saya juga merasa itu tidak serta-merta langsung menjawab tantangan yang ada. Nah, karena masih proses inilah, alangkah baiknya kita sebagai pendidik, kita sebagai pelaksana dari program itu, ketika melakukan join study gitu ya, itu bukan sekedar hanya mencari teorinya, tetapi kita juga sambil mengembangkan networking kita, seperti itu. Contohnya saya sekarang ini sudah lulus S3 UM, tapi saya sedang melakukan postdoktoral. Nah, saya tidak tertarik hanya ke ilmunya, tapi bagaimana supaya saya tuh dapat mengembangkan dari kajian saya yang secara lingkup ini manajemen pendidikan, tapi saya juga bisa mengetahui bagaimana manajemen bisnis. Kan sama-sama rumpun manajemennya ada. Saya lebih ke manajemen pendidikan, tapi saya di NUS itu saya mengambil ini manajemen pengembangan bisnis. Kemudian saya ngambil di Twente University itu terkait dengan pendidikan berbasis teknologi. Nah, itu semua saya harapkan ketika nanti saya mengambil rumah terakhir untuk saya mengabdi, itu saya bisa untuk memiliki pengetahuan yang luas sehingga nanti saya bisa membekali peserta didik saya ini bahwa jangan hanya mengandalkan suatu ilmu. Jurusanmu seperti ini tetapi tentunya harus dibarengi dengan kompetensi lainnya. Namun ketika akan menjadi seorang pendidik itu tentunya tetap berdasarkan pada ilmuwan awal. Contohnya Indonesia ya jadilah guru bahasa Indonesia. Kalau dari guru fisika ya jadilah guru fisika. Karena apa? Karena ketika seorang pendidik itu memberikan sesuatu hal berdasar keahliannya, recommend on the right place, itu saya yakin hal yang akan diberikan itu juga bisa optimal untuk diberikan kepada generasi selanjutnya. Tetapi ketika hanya sedikit yang kita punya, kita bisa memberikannya, tapi dalam ranah untuk benar-benar mencapai substansinya, itu saya rasa belum mampu optimal. Meskipun mungkin ada 1-2 orang yang mungkin bisa melakukan multitext seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa ilmu saya masih minim. Jadi saya tuh banyak belajar dari Bu Wina, dari Bu DJ, dari Bu Siti Romlah, dari Bu Legia, Pak Dino, Pak Eko, kemudian Pak Asadilata dan juga Mas Haris. Jadi bagaimana sih ketika sebagai seorang praktisi, mungkin saya dan Bu Romlah lebih ahlian Bu Romlah karena secara praktisi, secara lapangan beliau lebih paham dibanding saya. Nah, disitulah hal-hal yang membuat saya ini berambisi untuk benar-benar ini relevansi ini berupaya tetap kita penuhi melalui berbagai rintisan program-program yang ada, namun tetap passion itu menjadi salah satu hal yang mutlak kita kembangkan. Nah, ketika menghadapi hal-hal seperti ini, tentunya ketika terkait dengan mutu, kita ikuti sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi ketika kita lebih ke pengembangan skill kita kembangkan sesuai dengan bakat dan potensi kita tanpa meninggalkan keilmuan kita ketika kita akan mengajarkan, mendermakan ilmu kita untuk jurusan yang sama. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika banyak terjadi misteaching, dari guru bahasa Indonesia ngajar fisika dan sebagainya, itu nanti keterserapan ilmu tidak akan banyak diterima oleh peserta didik. Meskipun sangat canggih untuk digital system sekarang. Karena apa? Belajar dari alat dengan belajar dari orang itu beda. Bedanya di mana? Alat mungkin bisa memberikan kita semua wahana, semua hal yang sebelumnya tidak kita tahu, contohnya Google. Tapi bagaimana menumbuhkan empati, menumbuhkan minat, menumbuhkan semangat, itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh yang namanya piranti. Tapi itu harus ada sentuhan yang menggunakan hati. Seperti itu. Itu beberapa jawaban saya terkait dengan pertanyaan dari Bu Wina dan juga Bu Wina dan juga Ibu Siti Romlah. Jadi meskipun sekarang sudah dikembangkan,
ini semacam instrumen, ini semacam rintisan. Nah, bagaimana untuk hasilnya ke depan? Nah, ini tentunya menjadi PR kita bersama. Karena apa? Ketika kita berbicara pendidikan, selalu linear dengan pertumbuhan ekonomi dan senantiasa akan terpengaruhi terhadap adanya kebijakan, politik, demografi, dan sebagainya. Nah, karena lingkupnya sangat luas dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan do the best for everything, lakukan segala sesuatu dengan baik, nah ketika akan menjadi baik, tentunya ketika segala sesuatu itu didasarkan pada mutu yang ada. Dan mutu yang baik adalah mutu berawal dari prosesnya, bukan pada hasilnya. Nah, pengembangan kriteria ini pun sebagai salah satu proses pengembangan instrumen. Agar apa? Agar 4 permasalahan pokok pendidikan terkait efektivitas dan relevansi ini bisa untuk diminimalisir atau diminimalisasi ketika di lapangan banyak terjadi misteaching seperti itu. Itu Bu Wina dan Bu Siti Romlah jawaban atau pandangan dari saya terkait dengan hal yang memang secara realita masih kita hadapi bersama seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih. Bu, suara saya apakah terputus-putus? Lancar, lancar. Oh, lancar. Oh, alhamdulillah. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu waktunya sudah menunjukkan 14.52 atau kita membahas ke UTS? Bahas UTS. Oke, Sepertinya cukup, Bu. UTS. Ya. Ya, untuk UTS nanti Bapak Ibu kemungkinan kami akan take home. Jadi kalau take home itu kemungkinan Bapak Ibu memiliki waktu 1 minggu atau mau 2 hari. 1 minggu. Bu. 1 2 minggu. minggu. Aduh, jangan 2 minggu Pak. Nanti numpuk di si pejar saya. Nah, nanti take home-nya apa? Terkait dengan materi-materi yang sudah saya berikan dan juga sampai pada materi hari ini. Untuk tugas take home itu selain ada pertanyaan, itu akan ada kasus-kasus, baik itu kasus yang relevan, maksudnya itu benar-benar terjadi di dunia nyata, atau mungkin yang bersifat fiksi, tetapi apa ya, semacam sarkas gitu ya. Tapi nanti di situ kami harapkan Bapak Ibu nanti proses pengumpulannya menjadi satu via si pejar. Karena apa? Selain sebagai bukti, nanti kami juga proses penilaiannya itu juga bisa kami lakukan bersama. Jadi nilai dari saya ada, nilai dari Prof. Nurul ada, seperti itu. Nah, untuk take home-nya, untuk prosedurnya seperti apa? Insya Allah H-1 kan kita akan UTS minggu depan. Jadi H-1 malam biasanya sudah saya upload. Jadi nanti silakan dipersiapkan seperti apa. Terus kemudian yang perlu saya ingatkan, ini akan saya turnitin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengadopsi sumber dari manapun, silakan dicantumkan daftar rujukannya. Dan jangan lupa harus diparafrase dan dianalisis, seperti itu. Dan ketika ada jawaban sama persis, karena kemarin S2 saya menemukan sama persis, hanya ganti nama sama nomor presensi dan NIM. Sama